Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan cerita, dan setiap orang punya ceritanya masing-masing. Setiap langkah yang kita ambil menentukan jalan hidup kita. Tapi, kesehatanlah yang membuat perjalanan hidup kita jadi lebih bermakna. BMHS hadir memberi makna untuk setiap langkah hidup kita dengan menyediakan solusi kesehatan yang menyeluruh. Memulai langkah di tahun 1973 dengan menolong para bunda melahirkan buah hati di RSIA Bunda sebagai salah satu pelopor rumah sakit ibu dan anak di Indonesia. Dilanjutkan dengan Rumah Sakit Umum Bunda, membantu seluruh keluarga mendapatkan layanan kesehatan berawal dari Jakarta hingga seluruh penjuru Indonesia. Wujudkan mimpi sepasang suami istri untuk dapatkan buah hati melalui Morula, klinik fertilitas terbesar di Indonesia, dan turut memajukan analisa kesehatan di Indonesia dengan terobosan baru teknologi pemeriksaan genetika dari laboratorium Diagnos. BMHS, Advancing an Excellent Healthcare Ecosystem 50 Years and Beyond. Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan berbagai cerita. Kita mengawali cerita sedari kita terlahir di dunia dan terus berjalan. Mulai dari langkah kecil tertatih hingga lompatan besar dalam perjalanan hidup kita. Satu demi satu, perjalanan hidup yang terus melaju, kita jalani bersama. Penuh makna, penuh cerita. BMHS setia menemani keluarga untuk menciptakan momen bahagia sedari kita lahir hingga tua nanti melalui ekosistem continuity of care. BMHS, from embryo throughout life. Oke, selamat siang ya. Kita udah agak molor 10 menit ya. Sakip sama siapa? Sultan udah nggak sabar. Jadi kita sekarang mau dengerin temennya Tante Tiwi, namanya Dr. Karyanti. Beliau ini konsultan infeksi kami di Rumah Sakit Bunda Group ya. Tapi beliau juga staf pengajar. Halo Dr. Karyanti, selamat siang. Tapi beliau juga ya konsultan infeksi di dan kepala subbagian infeksi di bagian anak ya, Dr. Karyanti ya. Ya, kepala subbagian infeksi ya. Hari ini kita membahas tentang vaksinasi ya. Jadi banyak yang bertanya ya, karena kan banyak di media sosial itu banyak yang menghimbau vaksinasi flu. Kemudian banyak juga himbauan untuk vaksinasi polio. Kemudian banyak juga himbauan untuk vaksinasi flu di musim COVID ini. Kemudian banyak juga yang bertanya bagaimana kalau ketinggalan gitu ya. Tapi sebelum kita diskusi, Dr. Karyanti akan memaparkan tentang vaksinasi dulu ya. Dr. Karyanti, silakan Dr. Karyanti. Baik, terima kasih Dr. Tiwi dan salam sehat untuk semua bunda-bunda yang telah hadir.
Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Ini saya akan coba share screen dulu, Dokter Tiwi. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, terlihat. Suaranya juga jelas. Silakan. Baik. Vaksinasi merupakan langkah mencegah berbagai gangguan kesehatan. Di sini, kenapa anak bisa sakit? Nah, penyebab anak sakit itu pertama bisa karena infeksi. Infeksi penyebabnya juga macam-macam, bisa karena virus, bakteri, atau jamur, parasit, lain-lain ya. Kemudian bisa juga karena memang ada kelainan bawaan ya, untuk anak-anak yang ada kelainan jantung, itu lebih mudah beresiko kena infeksi saluran napas atas berulang ya, atau misalnya kelainan metabolik, atau karena gangguan gizi ya, dia kondisinya gizinya sampai kurang sampai gizi buruk ya, atau keadaan lain misalnya trauma, cedera ya, kecelakaan, keracunan ya, dan kemana ada masalah kasus yang keracunan obat ya. Nah, itu yang kita tidak sangka ya. Kemudian atau gangguan sistem imun atau gangguan kekebalan tubuh ya, bisa genetik atau bisa didapat ya. Kemudian kelainan degeneratif, namun ini jarang yang kelainan degeneratif. Nah, untuk imunitas atau kekebalan itu bisa pasif atau bisa aktif ya. Jadi maksudnya di sini artinya imunitas yang alami atau kekebalan yang alami yang aktif itu biasanya kalau anak kena infeksi yang alamiah, misalnya kena influenza, nah dia akhirnya mengalami gejala batuk pilek yang seperti flu. Nah, itu sebenarnya gejala yang dapat dari infeksi alamiah. Atau misalnya COVID aja, anak kena infeksi COVID, terbukti PCR di swab dari tenggoroknya positif, artinya dia kena infeksi dari virus yang alamiah, dia memang terkena infeksinya langsung, sehingga timbul kekebalan tubuh dari infeksi yang benar-benar dari yang alamiah, dari alam ya. Kemudian bisa juga pasif. Pasif artinya ibu yang lagi hamil itu sudah punya kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Contohnya ibu pernah mendapat imunisasi tetanus toksoid ya. Dulu kan waktu sebelum syarat menikah itu biasa ibu-ibu dapat syarat harus sudah mendapatkan imunisasi tetanus toksoid sebelum menikah. Nah, artinya di tubuh ibu sudah ada tentara tubuh atau kekebalan tubuh terhadap tetanus, sehingga dia akan masuk ke dalam bayi melalui plasentanya. Nah, itu akan memberikan perlindungan secara pasif dari ibu ke bayinya. Jadi begitu bayi lahir, nah risiko terjadi penyakit tetanus tidak ada karena dia sudah diberi kekebalan tubuh dari ibu, dibantu tentara tubuh dari ibu. Artinya ada transfer antibodi melalui plasenta. Kemudian ada imunitas yang didapat. Jadi didapat secara pasif, artinya kalau anak lahir dari ibu yang hepatitis B, maka bayi yang begitu lahir harus diberi bantuan tentara tubuh terhadap hepatitis B, namanya imunoglobulin terhadap hepatitis B. Nah, itu diberikan tentara tubuh yang langsung secara pasif ya ke dalam tubuh si bayi supaya tidak terjadi penyakit ya. Kemudian yang imunitas yang didapat secara aktif juga bisa melalui yang kita sebut vaksinasi yang setiap hari, tiap bulan biasanya anak-anak ibu akan dikejar untuk imunisasi ya. Jadi diberikan antigen bagian dari tubuh si virus bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan sehingga begitu nanti disuntik masuk ke tubuh anak atau bayi bisa menimbulkan kekebalan tubuh yang baik ya terhadap bakteri dan virus-virus tersebut. Itu yang kita sebut vaksinasi. Jadi benar-benar imunitas yang didapat secara aktif, namun diberikannya adalah di virus bakteri yang mati atau yang dilemahkan sehingga tidak menyebabkan penyakit pada anak. Dia tetap anak sehat kan, jadi dia akan menimbulkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Jadi prinsipnya vaksinasi itu menyebabkan kekebalan tubuh atau menyebabkan timbulnya tentara tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu sehingga dia akan terlindung dari penyakit tersebut. Nah, sebenarnya kenapa sih vaksinasi penting? Vaksinasi ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Pertama dari segi kesehatan ya atau non medis ya. Jadi kesehatan dia meningkatkan kekebalan tubuh. Dia mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya yang menyebabkan komplikasi misalnya cacat seperti polio. Sekali dia kena polio dia akan cacat, satu kakinya akan mengecil dan cacat seumur hidup. Atau penyakit yang mencegah penyakit yang berat dan mematikan atau mengancam nyawa ya. Contohnya seperti penyakit-penyakit difteri. Difteri itu juga
mengancam nyawa karena dia begitu menyebabkan penyakit difteri, dia menyebabkan selaput putih di tonsil dan itu bisa lepas dan menutup jalan napas. Dan juga ketiga, mendukung anak supaya tetap sehat. Kalau anak sehat nggak gampang sakit, akhirnya dia bisa tumbuh berkembang menjadi maksimal ya. Nah, untuk non medis tentunya kalau anak sakit atau misalnya anak jarang sakit, itu bisa menghemat biaya pengobatan, biaya rawat inap dari keluarga. Secara psikologi anak merasa sehat dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan biasanya kondisinya secara psikologis dia lebih senang ya. Nah, apa yang telah dicapai dengan vaksin ini sebenarnya di dunia sudah tidak ada lagi cacar air, cacar ya. Ini udah tereradikasi, smallpox namanya. Kemudian polio sebenarnya sudah hampir tereradikasi dan Indonesia sudah mendapat sertifikat bebas polio tahun 2014. Namun ini sempat terjadi kasus polio yang ditemukan di Aceh. Nah, ini barusan ini kita dapat berita ya, dapat kasus di Indonesia lagi ya, di Purwakarta ya. Jadi memang harus diberikan pin polio. Kemudian campak itu sebenarnya campak rubella sebenarnya sudah akan dieliminasi karena tahun 2017 itu sudah masuk program pemberian vaksin MR campak rubella di tahun 2017 sehingga kita sudah hampir waktu itu kasus-kasusnya tidak ada lagi ya, menurun. Namun setelah pandemi ini orang tua takut datang untuk vaksinasi, akhirnya kasus-kasus ini mulai meningkat lagi mulai November tahun lalu. Jadi ini kasus-kasus ini meningkat ya. Campak biasanya bisa bersama dengan rubella. Nah, ini penyakit-penyakit lain juga sebenarnya sudah bisa dicegah dengan vaksinasi. Namun sejak pandemi Maret 2020 kita kasus-kasus meningkat lagi tuh bulan Juni dari 2020, kasus difteri, kemudian kasus tetanus, kasus pertusis, dan terakhir ya campak rubella ini akan ini yang kita takut kalau meningitis, jadi jangan sampai terjadi kasus-kasus meningitis. Nah, tentunya vaksinasi merupakan upaya pencegahan penyakit. Nah, upaya untuk supaya ini mengurangi jumlah suntikan, sekarang sudah banyak vaksin dalam bentuk kombinasi, artinya di DPT bisa kombinasi dengan hepatitis B, HIV, sehingga sekali suntik, sekali datang dia sudah dapat beberapa perlindungan terhadap 6 penyakit ya. MMR contohnya, dia measles, mumps, rubella, dia sudah ada dalam satu suntikan, malah bersama dengan varicella ya, MRV sudah mulai ada. Nah, itu ada pencegahan terhadap 4 penyakit sekaligus dalam satu suntikan. Itu bisa membantu mengurangi pasien merasa nyaman, kepatuhan meningkat, dan kemudian cakupan juga bisa meningkat. Selama cakupan imunisasi seluruh anak di Indonesia, cakupannya itu yang terbaik adalah kalau bisa di atas 95%. Namun kalau misalnya ada nggak datang imunisasi atau vaksinasi, akhirnya cakupan imunisasi anak-anak menjadi menurun. Kalau sampai turun di bawah 95%, itu biasanya akan timbul kasus-kasus baru. Nah, jadi terjadi kejadian luar biasa dari kasus campak, difteri, pertusis, tetanus. Kita sedang menghadapi kasus-kasus tersebut kembali. Nah, ini contoh-contoh beberapa vaksin kombinasi yang tersedia di Bunda pun ada ya, lengkap ya dengan semua kombinasi ini. Jadi ini bisa dapat sekaligus vaksinasi. Kadang-kadang kalau sampai orang tua datang telat ya, mungkin 3 bulan karena takut ke rumah sakit, waktu udah masanya, nah itu kita bisa melakukan kejar imunisasi. Jadi dalam satu kunjungan bisa 2 atau 3 vaksin sekaligus kita berikan. Jadi 2 yang suntik, 1 yang tetes, seperti untuk yang Rotarix ya untuk mencegah, atau Rotatek ya untuk mencegah yang vaksin untuk mencegah rotavirus karena diare menyebabkan diare. Nah, ini contoh-contoh gambaran penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dengan vaksinasi ini ya. Ini difteri kasusnya kemarin sempat meningkat ya. Kita masih ada berdatangan ya. Dan kalau terjadi difteri, timbul selaput putih seperti ini di tonsilnya. Ini bahayanya bisa menutup jalan napas. Dan dia membentuk racun yang bisa merusak jantung sehingga bisa menyebabkan kerusakan jantung. Nah, itulah yang berbahaya, bisa mengancam nyawa ya. Sedangkan kasus yang datang lagi pertusis, terutama bayi-bayi biasanya yang di bawah 2 bulan itu, atau misalnya tidak sama sekali tidak imunisasi, dia bisa tertular
pertusis dari kakak-kakaknya yang mungkin udah sekolah ya, balita kan, atau misalnya SD, datang ke rumah, pulang ke rumah, dia cium-cium adiknya, akhirnya bayinya mengalami kasus pertusis ya. Kita kemarin menghadapi juga, kemarin barusan 2 minggu lalu pasien dari Bunda Margonda ya, anak kena pertusis. Jadi begitu konfirmasi dengan pemeriksaan panel respirator terbukti pertusis ya. Jadi kasus ini lagi beredar di luar ya. Makanya anak-anak kalau bisa keluar rumah sebaiknya tetap gunakan masker yang ketat supaya tidak tertular infeksi saluran napas atas. Ini biasanya khasnya pertusis adalah batuknya terus-menerus, disebut batuk rejan atau batuk 1000 hari. Jadi begitu batuk sampai nggak bisa narik napas, tarikan napasnya sangat-sangat kuat ya, tapi sangat lama karena dia batuk-batuk terus sampai nggak bisa napas, biru. Nah, tetanus kita dapat kasusnya lagi nih. Sekarang kalau misalnya anak misalnya ada tertusuk luka yang dalam atau misalnya giginya ada yang berlubang, nah kuman-kuman tetanus ini senangnya di daerah yang dalam, yang oksigennya kurang. Jadi terutama di dalam gigi yang karies dentis, yang di dalam gigi yang berlubang, yang di dalam yang oksigennya kurang, dia senang bersarang di situ. Atau misalnya ada masalah batuk pilek kemudian akhirnya menjadi congean ya, jadi keluar cairan dari telinga. Nah, itu biasanya di dalam bagian telinga yang dalam yang oksigen kurang baik, kurang tidak ada. Nah, dia senang berkembang biak di situ. Nah, itu yang sering bisa menyebabkan penyakit tetanus ya. Kalau Haemophilus influenza B itu menyebabkan meningitis, infeksi susunan saraf urat atau radang otak ya. Nah ini polio. Sekali anak kena polio, gambarnya seperti ini. Kita bisa tahu, oh ini anak kena polio atau ini orang bekas kena polio. Nah, sekali kena dia akan cacat seumur hidup. Belum ada terapi apapun atau fisioterapi yang bisa menyembuhkan sempurna seperti anak orang normal. Nah, ini kasus-kasus kita ini kasus baru semua nih, kita barusan ini bulan ini dapat kasus campak ya. Tidak hanya dia di Bunda pun ada kasusnya. Jadi kasus campak, kemudian gondongan ya, anak-anak dapatnya biasanya dari satu kelas ada yang kena nggak? Oh iya dok, ternyata ada tuh temennya 2-3 anak yang kena gondongan ya atau campak. Atau seperti rubella. Itu bisa, kalau rubella lebih halus ini seperti ini nih. Sifat kanan ini lebih halus seperti ini, tapi dia bisa menyebabkan ruam-ruam sendi dan batuk pilek yang ringan dan demam. Tapi rubella bahayanya adalah kalau kena ibu hamil, terutama yang trimester pertama. Jadi di sini kalau misalnya ibu-ibu hamil kan lagi punya balita ya, bayi dan balita nih lagi usia produktif, biasanya sumber penularnya adalah anak-anak ini. Jadi kalau misalnya ada satu anak yang kena rubella sedangkan ibunya lagi hamil trimester pertama, ini bisa menyebabkan cacat pada bayinya, terutama trimester pertama ya. Itu kurang dari 12 minggu resiko bayi tertular bisa sampai 90% dan bisa menyebabkan gangguan di susunan saraf pusat sehingga otaknya nggak berkembang, jadi mikrosefal, ada gangguan jantung, ada kelainan jantung, kemudian ada kelainan di susunan pendengaran ya, susunan saraf pendengaran jadi tuli, terlambat ini mendengarnya, di mata juga bisa terlihat ada katarak di mata. Nah, ini kita lagi berusaha untuk menurunkan jangan sampai ada lagi bayi lahir dengan congenital rubella syndrome, sindrom rubella congenital. Maka ibu yang masih punya anak-anak bayi-bayi, kejarlah vaksinasi MR atau MMR agar anak-anak tidak tertular penyakit campak rubella ini. Nah, ini adalah contoh dari semua industri vaksin yang akan membuat vaksin kombinasi akan berusaha untuk berlomba-lomba mencari efek samping ya seminimal mungkin. Jadi contohnya ini dengan pemberian 1, 2, 3 kali ternyata biasanya paling tinggi reaksi lokal ya atau kemerahan ya atau misalnya bengkak ya, tapi demam juga jarang ya. Sekarang vaksin-vaksin sekarang bagus ya. Nah, ini contoh vaksin-vaksin lainnya yang ada di Bunda dan ini bisa dikejar kalau memang belum imunisasi. Biasanya saya selalu ingatkan orang tua pada bayi, biasanya memang hampir setiap bulan memang ada jadwal vaksinasi. Tapi begitu udah ulang tahun pertama, setiap ulang tahun supaya ingat kembali, ingat aja Bu, setelah ngerayain ulang tahun kembalilah untuk vaksinasi. Karena influenza, contohnya influenza itu anak kan sering ya batuk pilek. Nah itu biasanya harus diulang setiap setahun sekali. Nah ini adalah contoh
dari jadwal imunisasi yang direkomendasi oleh Satgas Imunisasi dari Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi memang makin lama setiap ini makin lengkap ya. Kita tentunya mengharapkan yang ideal seperti ini. Namun yang ada di program pemerintah misalnya Posyandu sama di Puskesmas itu lebih terbatas. Jadi tidak selengkap yang tersedia di praktek swasta. Tentunya kalau kita yang di praktek swasta kita akan menyiapkan atau menawarkan yang selengkap mungkin vaksinasi untuk anak agar anak terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi yang berat, mengancam nyawa atau membuat cacat seumur hidup ya. Dan setiap negara akan berbeda-beda karena tergantung dari distribusi penyakit infeksi yang ada di masing-masing negara masing-masing. Jadi sebagai take home message, tentunya vaksinasi telah terbukti menyelamatkan jiwa jutaan bayi dan balita, dan imunisasi rutin ini aman diberikan. Dan tentunya petugas kesehatan dapat memberikan informasi yang benar tentang imunisasi jika ibu, bunda-bunda ada yang ingin bertanya ya. Tentunya prinsipnya sebenarnya vaksinasi itu mencegah anak agar tidak terkena penyakit yang berat dan tidak mengancam nyawa, dan juga mencegah agar jangan sampai anak dirawat dengan biaya yang mahal ya, dan pencegahan lebih baik daripada pengobati. Tentunya kita ingin generasi penerus bangsa Indonesia, anak-anak kita selalu sehat dan menjadi orang yang berguna ya bagi nusa dan bangsa. Baik, terima kasih. Saya akhiri di sini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter Karyanti ya. Jadi ini sebagai pendahuluan untuk kita masuk ke diskusi ya. Saya akan mengangkat kasus pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan di kamar praktek Dokter Karyanti. Saya mulai aja dari yang di sini. Ibu ada yang bertanya nggak? Ada yang ditanyakan nggak sehubungan dengan ini? Belum ya? Belum ya. Oke, Dokter Karyanti, sebelum kita masuk ke diskusi yang sudah masuk di online, saya ingin Dokter Karyanti mempertegas ya, sekarang ini kan banyak himbauan untuk melakukan vaksinasi polio tetes ya. Jadi ini banyak sekali ditanyakan baik di sosial media maupun orang tua bertanya ya by WA pada teman-teman dan saya sendiri. Seberapa jauh kepentingan kita harus mengulang tetes polio pada anak-anak yang sudah datang dan sudah rajin ya memvaksinasi. Jadi mereka udah dapat polio lahir udah dapet, yang ketiga polio dasar udah dapet dengan bentuk kombinasi vaksinasi dengan DPT, kemudian sudah dapat 18 bulan udah nih, 5 tahun udah, dia sekarang umurnya kebetulan 5 tahun, 6 tahun. Apakah kita harus memberikan tetes polio ekstra sehubungan dengan himbauan, kalau saya tidak salah saya melihat himbauan di pemerintahan Jawa Barat ya, mereka menghimbau untuk, karena sosial media itu kan dilihat oleh semua orang gitu. Kalau memang harus, apakah vaksinasi yang berlebih punya berdampak pada anak? Silakan Dokter Karyanti untuk polio tetes, silakan. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi betul sekali kalau ada berita dari pemerintah ini ada program imunisasi kejar ya, coba di ini anak-anak bisa biar dapat. Nah, ini sebenarnya artinya lagi ada KLB kasus polio di Jawa Barat. Nah, vaksinasi polio tetes yang diberikan itu selama ini sebelum kejadian KLB ini itu ternyata hanya mengandung polio tipe 1 dan 3. Jadi sebenarnya polio itu ada 3 tipe. Namun yang tersedia selama ini sebelum ada KLB hanya 1 dan 3. Kenapa tidak ada yang 2? Yang 2 dihilangkan karena yang tipe 2 inilah sering menyebabkan kasus-kasus acute flaccid paralysis, jadi menyebabkan lumpuh layu, makanya dihilangkan, tidak ada lagi. Namun kasus yang ketemu di KLB ini adalah kasus yang tipe 2, makanya ini ada vaksin polio oral, itu vaksin hidup yang dilemahkan namun melindungi terhadap tipe 2. Itu makanya harus diberikan yang ini untuk menambah kekebalan tubuh terhadap serotipe 2-nya. Untuk anak-anak yang udah ada vaksin yang biasanya yang dulu waktu baru lahir kan dapatnya tetes polio sekali. Nah, itu hanya mengandung yang polio terhadap tipe 1 dan 3. Dia nggak punya pelindungan terhadap tipe 2. Tapi terbantu oleh vaksinasi yang hexavalen, yang DPT, Hep B, sama HIB, sama inactivated polio
vaksin. Jadi sebenarnya udah dapat nih anak-anak kalau inactivated polio vaksin udah mengandung 3 tipe serotipe dari vaksin polio tersebut, 1, 2, 3 sudah ada. Tapi tetap perjalanan penyakit polio itu per oral lewat port dan telinga, lewat masuknya kan lewat mulut, tertelan, kemudian ke saluran cerna. Makanya sebaiknya vaksin yang ideal adalah yang jalan masuknya polio secara alamiah lewat mulut, kemudian ke saluran cerna. Nah ini makanya diberikan vaksinasi polio yang ekstra terhadap tipe 2 agar timbul kekebalan di saluran cernanya supaya melindungi anak-anak kalau tidak sengaja misalnya kena polio di luar sana dari air yang tercemar gitu. Nah itu mereka terlindung terhadap serotipe yang 2 khusus ini. Ini ada program pemerintah khusus untuk wilayah Jawa Barat ini. Makanya sebaiknya memang dikejar kalau memang belum dapat yang ulangannya lagi. Jadi tidak membahayakan, justru malah dia memberikan perlindungan terhadap serotipe 2 secara alamiah melalui oral tersebut. Gitu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi saya pertegas, kalau dia sudah dapat polio lahir, kemudian sudah dapat polio dasar dengan yang di hexavalen itu, yang sudah inactivated polio, dan sudah dapat polio booster yang kedua di usia 5 tahun, jadi sebetulnya dia tidak perlu untuk mendapat tetes polio oral, kecuali dari yang tadi program ada di sesuai dengan tadi jadwal tadi, ada yang kurang sehingga perlu ditambahkan ekstra. Begitu ya Dokter Karyanti? Ya betul. Kalau memang ada himbauan harus mendapatkan ekstra polio oral di wilayah tertentu ya, kan belum semua ya. Kemarin tadi di Jawa Barat ya sudah sounding. Itu artinya lagi ada KLB, kejadian kasus polio anak yang dengan tipe polio tipe 2. Makanya anak-anak diberikan ekstra nih yang terhadap serotipe 2 ini, polio 2 tipe 2 ini supaya mereka terlindung. Jadi tetap diberikan untuk wilayah tertentu. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke tanya jawab online ya. Ini ada dari Reski. Anak saya 7 bulan. Kemarin setelah imunisasi PCV 3 dan rotavirus 3, demam dan diare sampai lebih dari 5 kali diarenya. Padahal saat PCV dan rotavirus 1 dan 2 tidak diare. Ini kenapa ya Dok? Pada saat vaksin apa yang harus diwaspadai soal diarenya? Terima kasih. Jadi ini reaksi vaksin setelah PCV 3 dan rotavirus 3 ya. Padahal yang sebelumnya dia tidak ada reaksi. Silakan Dokter Karyanti. Ya, jadi memang dia mengalami diare setelah vaksinasi. Nah, vaksinasi terhadap rotavirus itu ada 4 tipe. Kalau nggak salah 1, 3 sama ini. Nah, tapi mungkin dia diarenya bukan yang tipe yang terlindung dari vaksin. Jadi bisa aja dia kena infeksi virus yang rotavirus yang lain. Tapi biasanya tidak berat, makanya biasanya pertolongan pertama yang bisa diberikan pada orang tua, bunda-bunda pada saat dia berilah cairan elektrolit ya khusus ya, ada macam-macam untuk bayi ya khusus, kemudian bisa biasanya ditambah suplemen zinc ya, nanti berobat ke dokter kalau tidak membaik. Biasanya kalau virus itu self-limiting disease dalam 3-5 hari akan membaik, tapi biasanya di luar yang di tipe yang divaksin itu biasanya ringan dan biasanya bisa self-limiting disease, bisa membaik. Jadi bukan karena vaksinnya yang menyebabkan diare, kemungkinan besar dia tercemar dengan virus tipe yang lain ya, bukan yang ada di vaksin. Ya, jadi kalau ada reaksi setelah vaksin, kemungkinan terpapar dengan virus yang lain karena mungkin setelah vaksin biasanya kan anak dengan daya tahan tidak baik, makanya seringkali dokter menghimbau kalau habis vaksin istirahatlah gitu ya. Jadi juga banyak juga yang bertanya, besok mau mudik, sekarang vaksin aman enggak gitu ya. Tapi yang penting banget kalau diare adalah cairan elektrolit. Kalau tidak sembuh tentu saja harus ke dokter ya. Ini sehubungan dengan pertanyaan berikutnya dari Cynthia Dewi. Anak saya usia 7 minggu. Vaksin baru dapat saat lahir dan BCG. Boleh enggak si dok? Bayinya saya bawa ke mall atau gereja. Ini saya tegas lagi ya, seringkali pertanyaan ini anaknya baru umur 1,5 bulan, baru 1 bulan. Minggu ini mau dibawa mudik. Sekalian aja ya Dokter Karyanti, pesan Dokter Karyanti apa? Tidak boleh sama sekali atau boleh dengan catatan atau sabar setelah
vaksinasinya yang keberapa atau usia berapa yang aman untuk dibawa ke tempat umum? Silakan Dokter Karyanti. Baik, ini memang pertanyaan yang kita sering jumpai juga ya dalam Ya. sehari-hari. Boleh nggak ya keluar, kan mungkin jenuh ya di dalam rumah. Namun mesti diingat Ibu, Bunda-bunda, bahwa begitu keluar rumah nggak keluar kota nih, hanya keluar rumah aja tanpa masker, itu virus bakteri di udara itu banyak sekali yang nggak kelihatan kasat mata. Artinya kalau makin dia terpapar keluar lebih sering, artinya dia kemungkinan besar bisa tercemar virus bakteri atau ketemu virus bakteri di luar. Apalagi kalau bayi kan belum pakai masker ya. Namun untuk anak yang sudah bisa menggunakan masker itu lebih terlindungi karena memutuskan penularan dari virus bakteri yang ada di udara luar terhirup ke dalam saluran napas. Nah, tentunya untuk anak yang baru imunisasi atau masih bayi-bayi memang sebaiknya tidak dibawa keluar dulu ya. Lebih aman kalau dia sudah mendapat vaksinasi misalnya DPT sampai sudah 3 kali sama pneumokokkus ya. Karena difteri, pertusis, tetanus itu lagi naik kasusnya. Saya mendapatkan kasus difteri ini pertama kali waktu sejak pandemi Juni 2020 itu kasusnya naik terus. Kemudian disusul pertusis, kemudian disusul tetanus. Masalahnya bayi itu belum menggunakan masker dan nggak mungkin kan kita kasih masker untuk bayi kan, mereka diwajibkan WHO setelah 5 tahun anak tuh wajib pakai masker, tapi 2 tahun pun tidak diwajibkan karena mereka masih mungkin belum diharuskan ya. Tapi yang mesti diingat oleh orang tua, kalau misalnya sampai memang terpaksa membawa, karena ini mau kumpul keluarga ya, kadang tersinggung. Mestinya sih kalau misalnya di bayi, mestinya maklum ya, kan juga ada surat keterangan dokter yang kita harus berikan kalau anak mau keluar biasanya kalau misalnya naik pesawat aja kurang dari 3 bulan kita tidak rekomen ya, takutnya nanti tekanan di waktu landing sun take off-nya tuh yang paling berbahaya, untuk ke gendang telinganya takutnya pecah. Jadi kita tidak anjurkan untuk dibawa bepergian terlalu jauh ya. Lebih baik tunggu sampai lebih dari 6 bulan ya setelah vaksinasi pneumokokkus, dan yang DPT udah lebih dari 3 kali istilahnya sudah mendapatkan kadar yang protektif yang melindunginya. Tapi kalau di bawah itu resiko infeksi akan tinggi. Jadi sudah ada bukti bahwa kasus-kasus pertusis paling banyak adalah yang kasus-kasus yang belum dapat vaksinasi DPT sama sekali. Nah itu kasusnya paling banyak adalah di bawah 2 bulan ini. Jadi itu sangat rawan dan membahayakan bayi-bayi. Jadi sebaiknya ditunda dulu ya, apalagi ke mall kita kan nggak tahu ya, ada yang sakit tapi dia di situ dimain di situ, nanti akhirnya anaknya tertular ya. Lebih baik jangan dibawa ke sana, atau kalau misalnya diperlukan sesuatu, dan orang tua yang beli tapi dibawa ke rumah lagi makanan atau yang diperlukan gitu. Jadi bayinya tidak perlu dibawa. Ya, oke. Jadi ini mempertegas ya, hari ini juga saya mendapat kasus campak ya, Dokter Karyanti ya, kasus campak anak usia 8 bulan. Dia kebetulan anak keempat, dibawa tuh ke Bandung, ke beberapa kota gitu ya, berturut-turut. Akhirnya anak yang sebetulnya gizinya baik kena campak gitu ya, padahal gizinya baik ya karena belum vaksin ya, karena 8 bulan. Kemudian tadi betul sekali pertusis di Rumah Sakit Bunda juga kita ketemu ya. Bersyukurnya ada pemeriksaan yang memastikan bahwa ini pertusis. Karena kan kita tidak berharap ya anak di bawah 2 bulan belum vaksinasi lengkap kena pertusis, dan itu sangat bikin bukan deg-degan orang tuanya saja, tetapi kita dokter anak juga deg-degan gitu ya, Dokter Karyanti ya. Jadi himbauan bahwa mungkin tahun ini mungkin kita bertahan, jangan mudik dulu gitu ya. Kalau memang nanti saat lebaran, kalau bayinya masih di bawah 2 bulan, vaksinasi DPT PCV-nya belum lengkap, mungkin kita jangan dibawa keliling-keliling banget gitu ya, Dokter Karyanti ya. Sebentar lagi kan hari raya, saya mengerti artinya hari raya buat keluarga, tapi juga perhitungkan bahwa kesehatan bayi kalau belum vaksinasi lengkap juga kita juga sangat harus hati-hati gitu ya, Dokter Karyanti. Oke, kita lanjut. Di sini masih ada yang bertanya, Ibu? Baru datang ya. Kalau ada yang bertanya silakan ya. Saya akan sela, tapi nanti kalau ada yang bertanya boleh angkat tangan ya, karena ini vaksinasi itu adalah sehari-hari ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Selamat sore, Dokter. Dok, anaknya ini Ibu Aninda Anwar. Ini seperti yang tadi ya kita diskusikan. Anak saya usia 3 tahun. Vaksin polionya sudah lengkap. Artinya dia udah
dapat vaksin itu sampai 4 kali ya. Kemarin ada arahan untuk imunisasi polio dari posyandu yang tetes ya. Mohon dipertegas apakah masih perlu atau tidak. Seringkali kalau dari posyandu itu, kalau yang ke rumah sakit Bunda sering ragu-ragu, Dokter Karyanti, ini ikutin atau tidak. Seringkali mereka datang ke kita minta tetes polio, tapi karena dia sudah lengkap, kita tidak berikan lagi karena memang udah teratur banget gitu. Silakan Dokter Karyanti dipertegas kembali, silakan. Kalau ada himbauan seperti itu artinya sebaiknya diberikan. Jadi kalau memang itu silakan dilengkapi dan tetap diberikan, karena tetes polio yang sedia itu diberikan, itu ada tetes polio yang tipe 2 yang sedang lagi ada KLB di Indonesia ini. Jadi sebaiknya berikan. Dan kan tidak traumatik ya, hanya ditetes 2 tetes saja dan itu rasanya juga manis ya. Kita tetap berikan. Jadi kalau ada himbauan dari pemerintah vaksin apapun, ini lagi ada vaksin polio, ada vaksin MR, ada vaksin DP, waktu itu kan artinya apa? Lagi ada KLB kasus tersebut, supaya bunda-bunda tetap mengejar anak, diberikan agar anak-anak terlindung dari penyakit tersebut. Jadi biasanya pasti lagi ada KLB dari daerah. Oke, jadi kalau ada himbauan, biasanya himbauan itu biasanya di sekitar itu mungkin ada KLB sehingga dihimbau untuk memberikan tetes, boleh saja, apalagi cuma tetes gitu ya, rasanya manis, tidak harus menyakiti anak-anak, saya rasa sih nggak masalah gitu ya, Dokter Karyanti. Ini ada pertanyaan bagus banget dari Dwi Ratna ya, ini juga pertanyaan yang sering kali ditujukan di kamar praktek. Selamat sore Dok, izin bertanya, jika vaksin tahap 1 dan tahap kedua menggunakan merek yang berbeda, apakah akan mempengaruhi efektivitas vaksin? Terima kasih. Dokter Karyanti silakan, ini juga sering ya ditanyakan. Ya, jadi untuk beberapa vaksinasi yang ada beberapa antigen ya, hexavalen, itu memang kalau yang pertama, kedua, ketiga biasanya sama. Namun begitu di yang ulangan lagi tidak ada yang merek yang sama, itu boleh diganti dengan merek yang lain atau yang tersedia di rumah sakit tersebut. Jadi silakan boleh diganti dan efektivitasnya terbukti sama. Ya, oke, jadi boleh ya Dwi Ratna. Jadi untuk ibu-ibu yang lain juga, kalau misalnya mereknya berbeda tapi isinya sama, itu boleh dan cukup efektif gitu ya, Dokter Karyanti. Saya mumpung masih belum ada pertanyaan, saya mau bertanya tentang vaksin MR dan MMR, Dokter Karyanti. Jadi ini seringkali juga ditanyakan oleh ibu ya, karena program pemerintah kalau yang di sekolah itu seringkali mengulang vaksin MR, Dokter Karyanti ya. Kalau seorang anak yang sudah mendapat MMR di usia 15-18 bulan, ya seringkali mereka 24 bulan, mereka datang lagi mintanya MR. Atau di usia pengulangan MMR yang kedua, di usia 5-6 tahun, seringkali sekolah juga melakukan vaksinasi MR, itu mereka minta lagi. Nah sekarang bagaimana sikap kita atau bagaimana orang tua bersikap dengan program-program yang dilakukan pemerintah baik di posyandu maupun di sekolah. Silakan Dokter Karyanti tentang MR dan MMR. Ya, untuk di program pemerintah yang tersedia, yang di pelayanan ini maksudnya posyandu, puskesmas, yang tersedia MR saja. Jadi kalau memang ada MR ya berikan MR. Tapi kalau di praktek swasta kita tetap maunya selengkap mungkin ya. Jadi ada MMR, measles, mumps, rubella. Nah, memang jadwal MR itu diberikan umur 9 bulan. Namun pada saat terjadi outbreak tahun 2017 itu memang kita sasarannya ada dari 6 bulan sampai 15 tahun. Makanya ini tadi ada pertanyaan mungkin yang terlewat Dokter Tiwi dari Lia Anggraini. Yang Hana ya? Betul, Lia Anggraini dia menanya. Ini bawain sedikit. Vaksin MR di usia 9 bulan, kemarin anak saya kena rubella di usia 7 bulan karena tertular dengan balita lain. Jadi betul sekali antibodi maternal dari ibu kemungkinan besar udah turun tuh setelah 6 bulan. Makanya sebenarnya kalau memang ibu belum imunisasi waktu-waktu mungkin sudah lama ya, nah itu bisa turun. Jadi nggak punya kekebalan terhadap
campak rubella di bayinya. Jadi memang ada masalah bahwa bayi-bayi yang di usia 6 bulan sudah turun tuh antibodi maternalnya dari ibunya terhadap campak dan rubella. Makanya boleh diberikan vaksinasi waktu ada KLB MR, waktu ada KLB campak rubella itu diberikan 6 bulan sampai 15 tahun. Namun begitu KLB turun, memang mulai lagi 9 bulan ini dengan ada laporan kasus campak ini meningkat lagi. Sepertinya mungkin nanti akan di lebih awal nih 6 bulan. Kita belum ada rekomendasi untuk diberikan lebih awal 9 bulan ya Dokter Tiwi. Jadi sampai saat ini sih memang paling cepat 9 bulan sesuai jadwal. Tapi ini kalau memang ibu ada lapor rubella nanti kita laporkan supaya bisa diberikan lebih awal vaksinnya. Kemudian untuk tadi umur 1 tahun 15 bulan memang diberikan MMR. Namun ulangannya boleh diberikan kedua di umur 5 tahun dengan MMR juga. Kalau memang sudah dapat MMR ya lengkapi dengan MMR. Artinya mencakup kekebalan terhadap campak, gondongan dan rubella ya. Di gondongan juga banyak kasusnya di beberapa sekolah, misalnya anak 1-2 anak kena, nah itu biasanya sekelas kena gondongan. Nah itu kalau dari itu sebaiknya memang vaksinasi MMR yang diberikan ya di atas 1 tahun ya, kemudian dibagi 5 tahun sebelum masuk sekolah. Oke, terima kasih. Saya sebelum lupa ya. Jadi ada yang saya undang ke sini tadi yang kasus di Bunda 8 bulan dia sudah kena campak ya. Padahal dia belum vaksin MR di 9 bulan. Kapan waktu yang paling baik untuk kita melakukan vaksin MMR ya? Apakah kita mengerjakan 12 bulan karena dia 8 bulan, kalau ke 12 bulan itu hanya 4 bulan. Apakah kita di 12 bulan tanpa MR atau kita lebih panjang lagi? Silakan Dokter Karyanti. Ya, kalau memang baru dapat 9 bulan memang paling cepat ya bisa 18 bulan. Jadi kita bareng dengan DPT. Kalian. Oke ya, jadi Feby di sini mungkin bergabung ya. Tadi saya minta untuk datang karena ini ahlinya Dokter Karyanti termasuk Satgas Imunisasi di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di samping beliau ini adalah konsultan infeksi ya. Kalau di Rumah Sakit Bunda ada kasus-kasus infeksi, entah pertusis, entah campak, entah demam berdarah yang infeksi ini biasanya kita minta Dokter Karyanti untuk ikut merawat gitu ya supaya dapat perawatan yang maksimal. Jadi kalau sudah dapat campak di usia 8-9 bulan, MMR-nya dilakukan di usia 18 bulan bersama-sama DPT gitu ya, Dokter Karyanti. Oke, saya lanjut ke pertanyaan dari Hana. Jelaskan tentang vaksin combo sekarang ini marak dan jika divaksin dalam 1 hari apa saja. Jadi combo mungkin tadi Dokter Karyanti sudah menjelaskan, tapi mohon dipertegas apakah aman dan tidak bermasalah. Ya, kemudian jelaskan tentang KIPI setelah vaksin dan bagaimana penanganannya. Mungkin dulu nanti saya lanjutkan ketiga dan keempat. Ini banyak pertanyaannya. Silakan tentang vaksin combo. Ya, silakan. Ya, vaksin combo itu artinya vaksin kombinasi. Sebenarnya dari dulu sudah ada vaksin kombinasi. Contohnya DPT. Kan sebenarnya udah kombinasi difteri, pertusis, tetanus. Namun inovasi perkembangan dari industri vaksin mengembangkan jadi DPT dengan polio, dengan IPV, inactivated polio vaksin, kemudian berkembang lagi dengan hepatitis B bergabung, kemudian berkembang lagi dengan kombinasi dengan HIV, hemophilus influenza. Jadi terus berkembang, tapi tetap efektivitasnya sama baik ya. Nah, beberapa kombinasi vaksin combo itu terbukti ternyata diberikan bersama vaksin kombinasi lain, contohnya MMR, measles, mumps, rubella, itu ternyata aman. Jadi lebih baik diberikan bersamaan 1 kali, karena nanti kalau vaksin yang berikutnya dia baru bisa paling cepat, apalagi MMR ada virus yang hidup dilemahkan, itu biasanya paling cepat jadwal berikutnya 4 minggu. Sementara ini lagi di luar sana tuh lagi banyak bersirkulasi kasus-kasus KLB anak kena campak, rubella, lebih baik diberikan bersamaan dibanding dia harus menunda lagi 4 minggu lagi, keburu kena penyakitnya malah lebih membahayakan si anak. Jadi untuk diberikan bersamaan itu aman, aktivitasnya sama baik, dan sudah berdasarkan kajian ilmiah terkini ya, ternyata diberikan terpisah sama kombinasi bersamaan itu sama baik, dan juga efek sampingnya juga sama diberikan
dengan sendiri atau kombinasi. Dan biasanya sekarang vaksin-vaksin sekarang bagus-bagus ya, jarang yang menyebabkan demam ya, sehari 2 hari itu kejadian reaksi ya imunisasi, kita sebut KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi dalam 1 bulan tuh biasanya jarang sekali menyebabkan demam ya. Vaksin sekarang bagus-bagus ya. Itu kalaupun memang ada laporannya yang prevalen DPT HIV Hep B itu reaksi yang minimal yang pertusisnya aseluler itu reaksi minimal memang di bawah 10% ya yang menyebabkan demam. Tapi kalau yang vaksinasi yang pertusis yang whole cell yang tersedia di puskesmas yang merek Pentabio, mungkin teman Bunda ada juga yang pernah ke puskesmas dapatnya Pentabio. Nah itu memang reaksi demamnya lebih tinggi kali 10%. Tapi biasa sehari 2 hari itu juga ini seluruh anak Indonesia sudah diberikan sampai sejauh ini aman dan mereka terlindung dari penyakit-penyakit yang berat. Ya, oke. Jadi kalau vaksin kombinasi bersama dengan vaksin lain tujuannya supaya mempercepat proteksinya ya, dan efek sampingnya juga satu atau kombinasi itu sama saja gitu ya, Dokter Karyanti ya, jadi tidak berbahaya. Boleh digedein sedikit nggak? Ya, kemudian ini yang pertanyaan ketiga tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya. Kapan untuk vaksin MR dan bukan MMR tadi sudah dijelaskan ya, kalau di pemerintah memang MR, tetapi kalau di swasta seperti di Rumah Sakit Bunda memang kalau bisa MMR ya MMR gitu ya, dengan syarat usianya di atas 12 bulan gitu ya, Dokter Karyanti. Nah, sekarang pertanyaan keempat menarik nih. Mengapa campak dan pneumonia termasuk KLB? Ya, jadi campak tadi disebut-sebut ada KLB. Kemudian kenapa KLB itu bisa terjadi? Mungkin Dokter Karyanti bisa menjawab dengan lebih tegas lagi. Silakan, Dokter Karyanti. Iya, kenapa kok ada KLB campak sama pneumonia ya? Jadi kalau anak-anak seluruh Indonesia misalnya dia akan vaksinasi, itu nanti dinilai tuh, oh semua 100 anak nih 100% semua imunisasi. Namun sulit untuk mendapat 100% ya semua anak imunisasinya lengkap. Jadi maksimal biasanya kita dapatkan 95% yang imunisasi secara total ya, total anak yang misalnya diimunisasi total itu 95% itu bagus, itu artinya bisa melindungi terhadap penyakit-penyakit. Tapi begitu turun cakupan imunisasinya hanya menjadi 90, terus 80. Nah, itulah yang bisa menyebabkan anak-anak yang tidak diimunisasi terkena penyakit, misalnya contohnya campak, akhirnya dia cepat sekali menular. Campak tuh sangat cepat menular. Dia bisa menular dari satu pasien ke sekitarnya 12-18 dalam waktu cepat. Jadi setiap penyakit punya kecepatan dalam infeksi orang-orang sekitar. Ini sangat cepat menular. Jadi begitu ada kasus campak itu biasa kalau yang sampai dirawat ada komplikasi itu harus dirawat di ruang isolasi. Bahayanya campak adalah dia membuat sistem kekebalan tubuh anak turun sehingga anak mudah kena komplikasi seperti infeksi paru-paru basah atau pneumonia namanya, atau bahkan bisa ke otak menjadi ensefalitis atau menyebabkan diare dehidrasi berat. Jadi itu komplikasi dari penyakit campak tersebut. Jadi kenapa kok campak meningkat sama pneumonia? Ya karena campak itu menyebabkan sistem kekebalan tubuh turun sehingga anak mudah kena infeksi bakteri paru-paru basah dan infeksi pneumonia atau ensefalitis atau diare. Nah, ini yang harus dirawat ya karena ada komplikasi tersebut. Nah, makanya biasanya kita vaksinasi agar anak terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan penyakit berat, mengancam nyawa atau membuat cacat seumur hidup. Jadi kejar imunisasi supaya cakupan imunisasi naik lagi. Jadi 80 naik lagi 85, naik lagi 95%. Kalau udah di atas 95%, seluruh anak udah vaksinasi, cakupannya meningkat, itu mencegah tidak ada anak yang kena. Jadi terjadi herd immunity. Jadi kalau anak sudah divaksin, dia akan melindungi, misalnya ada yang kena ada orang sekitar yang sakit campak, anaknya yang udah divaksinasi akan melindungi jangan sampai penyakit campak itu tertular ke keluarganya, terutama yang kakek neneknya yang udah lansia. Nah, itu mencegah jangan sampai tertular ke sekitar keluarganya yang lebih tua ya. Itu yang kita sebut herd immunity, akan timbul perlindungan kepada kelompok orang yang rentan dari infeksi tersebut. Ya, oke, Dokter Karyanti, jelas sekali ya. Jadi penjelasannya memang campak ini sejak sejak COVID ini ya,
masyarakat itu banyak yang takut vaksin ya, sehingga banyak yang tertinggal. Harusnya di MMR, dia tidak MMR, sehingga kekebalan campaknya jadi rendah. Kemudian dengan anak-anak sekarang sekolah, batuk pilek banyak, di kakaknya sudah MMR, jadi dia nggak kelihatan nih campaknya karena mungkin udah ada kekebalannya, tetapi adiknya jadi kena campak. Nah kalau begitu kena campak, kita mesti lihat sekitarnya ya, jangan sampai ada orang tua yang punya kekebalan rendah jadi tertular, gitu ya, Dokter Karyanti. Oke, saya lanjut ya ke Mailina. Ini tentang bagaimana mengejar ketinggalan vaksin, Dokter Karyanti. Ingin bertanya dokter, anak saya hanya baru mendapat imunisasi DPT 1, polio 2 setelah usia 2 tahun. Apakah jika ingin imunisasi DPT dan polio, bagaimana jadwalnya? Jadi rupanya sampai 2 tahun dia hanya baru 1 kali DPT-nya dan polionya baru 2. Tapi sekarang anaknya usia 2 tahun. Bagaimana jadwalnya? Baiknya diberikan poliototes atau IPV. Ini ibunya sepertinya sudah mengerti, tapi masih bingung bagaimana caranya mengejar. Padahal anak udah 2 tahun. Silakan, Dokter Karyanti. Baik, ini memang nggak usah khawatir Bu, untuk yang ketinggalan jadwalnya baru 1 kali tetap bisa dilanjutkan. Jadi kita tinggal melanjutkan DPT kedua, ketiga, yang dengan IPV dulu, lengkapi sampai 3 kali, baru nanti dilengkapi dengan yang tetes polio. Karena dia pasti waktu bayi kan sudah dapat yang tetes polio sekali, nah itu polio 1-3, terhadap tipe yang 1-3, namun sudah dapat yang DPT pertama, nah tinggal melanjutkan. Jadi sekali sudah vaksinasi kita tinggal melanjutkan. Untuk imunisasi jangan takut ketinggalan, itu tinggal kita lengkapi, kita kejar imunisasi. Nah bahkan untuk nanti berikutnya kita bisa, saran saya untuk mengejar sekaligus 2 ya, DPT sekalian, DPT HIV, polio, Hep B, sama pneumonia yang lagi kita takut, yang batuk pilek dan pneumonia ini kan gitu, yang bisa berat ya. Dan kalau memang jadi kalau misalnya bisa sekalian dengan influenza itu lebih aman. Kalau di Amerika, di luar negeri mereka langsung, kalau misalnya belum ada yang kombinasi, mereka ya semua tangan, kaki dan itu divaksinasi, itu boleh diberikan bersamaan daripada menunda lagi 4 minggu takut anaknya kena penyakit. Makanya tergantung dari situasi. Kalau lagi banyak batuk pilek kemungkinan influenza, pneumokokus, nah itu sebaiknya memang dilengkapi. Oke, jadi Mailina, saya ulang kembali, kalau dia sudah mendapat DPT 1, ini tidak hangus Dokter Karyanti kan? Jadi dilanjutkan saja kedua dan ketiga, kalau bisa sekaligus dengan PCV dan flu ya. Jadi artinya supaya beres ya, jadi PCV-nya 1 kali saja ya Dokter Karyanti karena udah 2 tahun. Betul ya? Kemudian vaksinasi flu-nya karena dia masih di bawah 8 tahun, berarti vaksinasi flu-nya, imunisasi dasarnya 2 kali ya Dokter Karyanti ya. Betul ya. Jadi supaya nggak bingung Mailina, segera pergi ke dokter. Yang DPT 1 itu tidak hangus, lanjutkan dengan DPT, kalau bisa ambil langsung yang kombinasi yang sudah ada IPV, kemudian PCV, kemudian vaksin flu. Jadi boleh dicicil tuh 2 misalnya, nanti bulan depannya 2 misalnya begitu. Tapi prinsipnya secepat mungkin dikerjakan gitu ya. Jadi polio tetes karena sudah berarti IPV, jadi ambil yang DPT bersama-sama dengan IPV ya. Oke, tadi Anindya sudah terjawab, memang berdomisili di Jawa Barat. Terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan kalau ada himbauan dari Posyandu untuk melakukan tetes, ikuti ya. Jadi artinya apalagi cuma tetes polio itu bukan sesuatu yang berbahaya dan cukup nyaman buat anak ya karena cuma ditetes. Kemudian ada pertanyaan dari Lisha, yang di sini ada yang bertanya, oh silakan, ini ada yang bertanya supaya kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dokter Karyanti. Dokter mau tanya, tapi bukan mengenai polio ya. Iya. Kan anak saya ini Sultan, pas kemarin 3 tahun ada hampir sama seperti tadi imunisasi yang kelewat karena kan pas lagi lockdown ya. Setelah lockdown aku memang strict banget, gak berani kemana-mana. Nah, apakah pengaruh dari yang ada yang ini tuh, jadi kalau ada temennya yang sakit flu di sekolah gitu, anaknya sih pakai masker ini ya gitu. Nah dia gampang kena, tapi hanya 1-2 hari setelah itu fit lagi gitu. Nah itu pengaruh atau tidak? Terus solusi untuk kita orang tuanya selain mengejar imunisasi tadi atau vaksin tadi harus apa dan bagaimana? Ya, jadi tentang vaksinasi flu pada anak yang sudah mulai sekolah, yang kemarin setelah waktu lockdown dia belum lakukan. Silakan Dokter Karyanti. Di samping vaksinasi ada advis lainnya enggak gitu ya? Silakan Dokter Karyanti.
Ya, memang ini memang dilema yang dihadapi semua ibu-ibu ya, bunda-bunda ya. Jadi nggak hanya ibu sendiri. Jadi tinggal kita lengkapi aja, terutama influenza, pneumokokus itu yang lagi sering kan, anak sering banget nih batuk pilek lagi musim panas hujan so ini ya. Jadi cepat sekali menular ya. Jadi kejar aja imunisasi influenza kalau kondisi anaknya sehat. Dan kalau memang belum dilengkapi yang pneumokokus yang di atas 1 tahun, kita tinggal memberikan ulangannya. Jadi influenza dan pneumokokus. Nanti sambil tanyakan ke dokter anak di tempat ibu ya imunisasi apa saja yang perlu dikejar. Tapi kejar yang sering menyebabkan anak batuk pilek, apalagi kan vaksin COVID belum ada di bawah 6 tahun ya yang tersedia ya. Jadi kita prioritaskan 6 tahun. Ya. influenza, pneumokokus. Nah, kalau influenza sekali anak kena influenza itu jadi lebih daya tahan tubuhnya turun, nah dia gampang kena infeksi bakteri yang lainnya, jadi gampang kena infeksi paru-paru. Nah, itu yang kita cegah jangan sampai terkena. Mungkin dia sudah imunisasi influenza tapi udah 2 tahun yang lalu, artinya strain influenza selalu berubah Bu dari tahun ke tahun. Atau misalnya DPT udah 3 kali tapi belum ulangannya. Nah, biasanya vaksinasi itu yang DPT kan adalah vaksin mati, dia hanya bertahan, antibodinya protektif, melindungi itu akan menurun. Jadi ada waning immunity istilahnya. Jadi setelah 3 dosis DPT, itu vaksin itu hanya bertahan 1 bulan, dia akan menurun. Jadi harus diulang lagi, makanya 2 tahun lewat, mungkin sekarang udah 3, kita tinggal mengejar yang ulangannya DPT tersebut. Jadi nanti mesti dilihat jadwal imunisasi perlu dilengkapi, kita tinggal meneruskan ulangannya karena antibodi itu akan turun dengan bertambahnya umur, bertambahnya tahun, dia akan turun menjadi tidak protektif. Setelah balita dia perlindungannya 50%. Jadi akan bisa kena lagi infeksi difteri, pertusis, tetanus kalau belum diulang gitu. Atau misalnya pneumokokus harus diulang lagi sekali lagi setelah 3 dosis yang pertama di bawah 1, karena dia akan menurun dengan berjalannya waktu ya. Dan itu udah ada buktinya bahwa bahkan pertusis juga lagi banyak lagi karena antibodi pertusis pada saat umur 5 tahun diperiksa itu kurang dari 10% yang masih antibodinya protektif di anak. Jadi rendah sekali. Kalau DPT, kalau difteri pelindungannya 83%, kalau baru 3 kali ya, ada umur 5 tahun, makanya dia akan bisa mudah kena sekali. Tapi kalau tetanus 70% di tahun kelima ya, umur 5 tahun dia diperiksa, ternyata antibodinya hanya 70% sudah menurun, jadi harus diulang lagi. Jadi tinggal ngejar aja Bu, kalau misalnya ini belum sempat nih udah 3 tahun, nanti tinggal ditanyakan apa yang perlu diulang, apa DPT ulangannya sudah dapat belum waktu 18 2 tahun. Kalau belum ya kita kejar, misalkan saya dikejar. Oke, terima kasih. Jadi ini kita hari ini memang membahas tentang vaksinasi, ya. Tapi sebetulnya kesehatan anak tidak cukup hanya dengan vaksinasi. Tadi ibu ini kebetulan sharing, anaknya susah tidur kalau malam. Kita hari ini memang sesi kelima ya, itu tentang vaksinasi. Tapi sebelumnya Prof ini sudah membahas tentang tidur, ya. Kemudian juga gizi ya. Kebetulan anaknya agak kurus-kurus nih Dokter Karyanti. Jadi artinya tentu gizi harus diperbaiki, kualitas tidur harus bagus ya. Di samping tadi vaksinasi ya, tadi vaksinasi PCV yang di atas 2 tahun udah belum, itu juga harus dilengkapi. Minimal yang penyakit-penyakit berat itu kita jangan sampai dia kena. Tentu saja gizi harus diperbaiki, tidur harus cukup, mungkin di rumah sirkulasi harus baik, kalau bisa olahraga, maksudnya semuanya harus jalan gitu ya. Karena dia udah sekolah ya, di mana semua orang muter sakitnya gitu ya. Tapi ini kita memang hari ini membahas banyak tentang vaksinasi. Tapi memang kesehatan anak semata-mata tidak hanya dengan vaksinasi, yang lain juga harus diperbaiki. Itu ya Dokter Karyanti. Nah, ini ada yang bertanya, pertanyaan cukup baik ya. Kemudian ada Riani ya. Jika menurut tabel IDAI di bulan 5 tidak ada imunisasi. Tetapi dokter anak saya info jika vaksin Rota dan PCV 3 lebih awal, apakah tidak masalah? Mungkin ini tentang interval yang seringkali membingungkan ya. Kalau di IDAI itu kan 2 bulan, tapi kita juga sering melakukan itu selang-seling tiap bulan. Ya, jadi artinya tabel itu seringkali tidak sama dengan yang dilakukan oleh dokter anak. Ya, saya juga sering melakukan selang-seling tidak persis sama dengan IDAI. Mohon Dokter Karyanti menjelaskan supaya ibu-ibu tidak bingung ya. Silakan Dokter Karyanti. Ya, jadi
Betul, jadi kita nggak terpaku dengan satu jadwal seperti itu. Yang tadi itu adalah rekomendasi tapi kita sudah tahu bahwa interval vaksin itu paling cepat boleh 4 minggu kemudian. Jadi kadang-kadang begitu tadi 5 bulan dianjurkan rotavirus yang ketiga. Memang ada ulangannya sebelum 8 bulan. Kemudian vaksin pneumokokok sekalian di situ. Jadi bisa diisi dengan itu. Nanti 6 bulan ada vaksinasi influenza. Jadi betul sekali bahwa vaksin jadwal itu kita tidak kaku, tapi bisa fleksibel dengan ada interval minimal 4 minggu, namun bisa dengan jarak 8 minggu ya, misalnya 2 bulan. Jadi bisa 1 sampai 2 bulan kalau misalnya mau lebih mudah ya. Jadi bisa divariasikan. Kadang-kadang kalau orang tua nggak mau diberikan malah ada yang pinginnya sekaligus aja deh dok, diberikan 2 macam, misalnya DPT dan pneumokokok sekaligus sama rotavirus. Jadi nanti dia 2 bulan lagi akan datang tiap 2 bulan di 3 kali pertama gitu. Jadi silakan aja nanti dibicarakan dengan dokter anaknya. Namun benar 5 bulan sebenarnya di jadwal tidak ada, tapi bisa dimasukkan rotavirus yang ketiga dan pneumokokok ketiga. Jadi sekaligus supaya dia terlindung. Oke, jadi jangan bingung ya. Jadi interval tadi Dokter Karyanti sudah jelaskan minimal 4 minggu, tapi bisa 8 minggu. Jadi mungkin dokter anaknya Riani ini melakukan seperti yang saya juga sering lakukan. Jadi PCV ketiga itu di 5 bulan. Yang penting interval jenis vaksin yang sebelumnya itu 1 bulan, paling cepat gitu ya, paling lambat 2 bulan ya. Kemudian saya lanjut ke Lisia. Di sini ada yang bertanya lagi? Belum ya? Oke ya, Lisia. Izin bertanya untuk vaksin Japanese encephalitis. Perlukah dokter bila sudah lewat vaksin rotavirus, bila menyusul harus di usia berapa? Jadi artinya dia belum selesai nih rotavirusnya, anaknya udah umur 1 tahun, ya. Kemudian dia juga sekalian bertanya apakah Japanese encephalitis perlu. Silakan, Dokter Karyanti. Ya, ini pertanyaan bagus ya Bunda. Jadi untuk rotavirus memang sebaiknya diberikan sebelum 8 bulan ya. Setelah 8 bulan tidak lagi ya, karena mungkin sistem pertahanan tubuhnya sudah bagus dan saluran cernanya juga baik. Kemudian untuk Japanese encephalitis diberikan untuk memang di daerah endemis yang tinggi Japanese encephalitis. Tapi kalau memang bunda-bunda sering misalnya bepergian ke daerah misalnya Bali, Lombok, memang dianjurkan, direkomendasi sebaiknya diberikan vaksinasi Japanese encephalitis ya. Jadi biasanya tetap kita berikan kalau orang tuanya meminta, apalagi dia sering bepergian daerah endemis dari Japanese encephalitis, karena Japanese encephalitis itu menyebabkan infeksi di otak. Dan sekali kena, ya dia bisa cacat atau mati, hanya pilihannya itu. Makanya sebaiknya tetap vaksin ya, mencegah. Nah itu kenapa kok sebaiknya diberikan. Kalau orang tua ingin memberikan, saran saya tetap sebaiknya diberikan. Oke, terima kasih ya. Jadi cukup jelas. Jadi Japanese encephalitis himbauannya memang kalau di daerah-daerah endemis, seperti tadi Bali, Lombok, jadi beberapa daerah yang memang dianjurkan. Tapi memang vaksin ini saat ini belum harus seperti DPT atau hepatitis B gitu kan. Nah kemudian kalau vaksin rotavirus tadi hanya mempertegas saja kalau dia sudah di atas 12 bulan, sebenarnya rotavirus ini bahayanya kan di usia-usia kecil ya, jadi karena dehidrasinya bisa berat. Ya kalau udah 12 bulan, kekebalan sudah baik, jadi tidak diperlukan. Gitu ya Dokter Karyanti. Nanti saya lanjutkan ke Reski. Seberapa penting vaksin influenza? Silakan Dokter Karyanti. Reski ya. Untuk Bunda Reski, influenza itu memang strainnya berubah-ubah setiap tahun, dan pasien saya setiap ini banyak sekali yang kena infeksi saluran napas respiratori akut ya. Salah satunya influenza nih penyebabnya. Nah ini yang menyebabkan anak sering kali batuk pilek. Nah tentunya dengan anak kena influenza akhirnya daya tahan tubuhnya turun. Nah itu juga mudah kena infeksi bakteri yang lain. Jadi sebaiknya memang direkomendasi pemberian vaksinasi influenza setiap tahun itu dianjurkan. Bahkan bukan hanya anak-anak, dewasa pun itu kalau misalnya dari kantor bisa dapat vaksinasi influenza ya rutin ya. Dokter Tiwi ya untuk ini kalau kita petugas kesehatan kita berikan vaksin influenza karena setiap tahun kan kita ketemu anak batuk pilek batuk itu biasanya membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat, dan untuk anak-anak jadi tidak mudah. Kebanyakan pasien-pasien terutama yang alergi, anak alergi kan gampang sekali mudah kena batuk pilek, asma sampai bengek kan, kasihan dia sampai harus inhalasi, berobat atau sampai dirawat. Nah itu untuk anak-anak yang ada bakat alergi atau atopi sampai asma itu
dampaknya luar biasa bagus sekali. Jadi mencegah jangan sampai kena, mereka jadi daya tahan tubuhnya lebih bagus dan tidak mudah kena flu, batuk pilek. Jadi dampaknya luar biasa, sangat bermanfaat ya untuk anak-anak ya. Apalagi mereka namanya udah sekolah, masker itu nggak bisa dijamin 100% dipasang. Nah itu sebaiknya apalagi kalau udah kontak sosial mulai sekolah. Nah itu memang manfaatnya tinggi sekali, efektivitasnya juga cukup baik ya untuk mencegah influenza. Oke, terima kasih. Jadi lihat faktor risiko ya, Reski ya, kalau ada bakat alergi, kemudian anaknya pergi sekolah, semua anaknya yang anak-anak temennya lain juga batuk pilek, mungkin dia perlu influenza, dan influenza ini memang cepat sekali bermutasi sehingga memang kalau bisa diulang gitu ya Dokter Karyanti ya. Masih banyak nih pertanyaannya, tapi kita masih tinggal 15 menit. Saya akan membacakan 2 pertanyaan lagi saja ya, karena ini dalam rangka ulang tahun Bunda, bukan hanya untuk pasien-pasien Bunda, tapi pasien-pasien yang belum bisa menikmati layanan swasta. Jadi saya akan membacakan 1 pertanyaan yang ini penting sekali, karena ini Ibu Cynthia ini rupanya vaksinasinya dengan BPJS. Ya, kalau BPJS itu kan tidak semua vaksin di cover oleh BPJS. Nah, sekarang beliau bertanya nih, Cynthia, Dok mau tanya juga vaksinasi dengan BPJS dan ke dokter anak bayar pribadi. Apakah jenisnya sama? Ya, jadi kalau DPT di puskesmas atau di posyandu atau di layanan BPJS, apakah sama? Ya, mungkin mereknya berbeda, tapi bagaimana dengan efektivitas proteksinya? Silakan nanti. Kadang saya suka dengar kalau yang berbayar vaksinnya import, meminimalkan demam. Ada juga vaksin yang lokal cenderung demam. Mungkin Dokter Karyanti bisa menjelaskan. Silakan, Dokter Karyanti. Ya, ini pertanyaan bagus ya Bunda Cynthia. Jadi Cynthia ya, betul sekali bahwa vaksin yang di BPJS adalah vaksin yang dari pemerintah yang di program nasional, biasanya di puskesmas, posyandu atau rumah sakit pemerintah tuh ada. Memang vaksinasi DPT-nya untuk yang di pemerintah, pertusisnya jenisnya wholesale. Jadi seluruh komponen pertusis itu ada di dalam vaksin dan dia biasanya bergabung dengan DPT, hepatitis B sama HIV. Jadi hanya 5 jenis ya antigen. Tapi kalau untuk di swasta ada vaksin-vaksin import yang mengandung 6 antigen. Jadi termasuk DPT, HIV, hepatitis B sama IPV ya, inactivated poliovirus. Namun pertusisnya yang import itu memang pertusisnya yang aseluler. Jadi dia hanya mengambil sebagian komponen pertusis. Memang teknologinya ini memang canggih dan mahal, makanya lebih mahal karena itu reaksi demamnya memang dilaporkan dari kajian ilmiah terkini dia sekitar 10-16%. Tapi kalau yang pertusis wholesale itu bisa sampai 50-60%. Namun di lapangan pun kita dapatkan biasanya anak sehari 2 hari habis itu kan turun ya. Yang penting sediakan obat penurun demam ya, paracetamol yang tersedia di rumah itu boleh digunakan. Biasanya anak rewel sehari 2 hari. Kadang-kadang yang walaupun yang pertusis wholesale itu hari yang pertama nggak demam, yang kedua baru demam, yang ketiga nggak demam. Jadi variasi tiap individu bisa beda-beda. Yang penting anak kalau memang demam ya berikan obat penurun panas ya. Nah, kecuali kalau pernah ada kejang demam, memang kita anjurkan berilah vaksin DPT yang pertusisnya aseluler. Jadi hanya mengambil sebagian komponen dari pertusis, tapi bukan yang wholesale ya. Karena yang tersedia di instansi pemerintah, rumah sakit atau posyandu, puskesmas itu biasanya DPT-nya pertusisnya yang wholesale, seluruhnya itu bisa ada menyebabkan reaksi demamnya itu. Nah, itu memang 50-60%, tapi yang ada import itu yang pertusisnya aseluler itu yang reaksi demamnya lebih minimal ya. Bukan tidak ada, tapi bisa aja terjadi demam tapi paling sehari ya 2 hari. Namun sampai saat ini sih alhamdulillah sih jarang ya pasien yang ngeluh demam dari saya itu. Ya, terima kasih Dokter Karyanti. Jadi nggak usah khawatir ya kalau yang BPJS, tadi Dokter Karyanti sudah jelaskan memang berbeda jenisnya tapi sebetulnya efek proteksinya sama ya. Jadi artinya yang di posyandu, di BPJS ya, itu sebenarnya mungkin berbeda vaksinnya tetapi efek perlindungannya sama ya. Jadi jangan khawatir ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita
akhiri, nanti Dokter Karyanti menyiapkan closing statement untuk mengakhiri. Tapi sebelumnya saya akan membacakan satu pertanyaan lagi ya, dari Astari. Anak saya usia 18 bulan, baru vaksin varicella 2 dan DPT keempat. Apakah boleh ikut kegiatan subpin polio atau harus tunggu 1 bulan? Ya, silakan Dokter Karyanti. 18 bulan baru varicella dan DPT 4. Apakah perlu ikut polio? Silakan Dokter Karyanti. Ya, ini pertanyaan bagus ya Bunda Astari. Jadi vaksin varicella adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan. Jadi paling cepat boleh imunisasi berikut 4 minggu kemudian. Jadi kalau misalnya ada subpin bisa diberikan 4 minggu kemudian, atau misalnya supaya mudah ya ingat ya 1 bulan kemudian. Tapi kalau DPT sebenarnya vaksin mati ya. Jadi sebenarnya boleh 2 minggu, tapi karena dapat sama dengan varicella yang vaksin hidup itu paling cepat 4 minggu kemudian atau 1 bulan. Jadi sebaiknya ditunda dulu, tunggu 1 bulan ya untuk aman. Oke, terima kasih Dokter Karyanti. Ini memang banyak sekali yang bertanya tentang tetes polio itu ya pada anak-anak, perlu nggak? Hari ini kita siapkan di sini tetes polio. Mudah-mudahan anak-anak yang hadir di sini kalau memang mau kita akan teteskan. Kemudian juga vaksin flu tadi banyak juga ditanyakan, kita juga menyiapkan khusus untuk yang di sini. Kalau belum vaksin flu kita akan kerjakan. Oke, terima kasih Dokter Karyanti. Jadi hampir sebagian besar pertanyaan sudah kita jawab. Dan pertanyaan-pertanyaan sisa itu mirip ya, seperti Beni Destiawan tadi sudah dijawab ya, bahwa vaksin impor atau vaksin yang dari luar atau dari kita itu sebetulnya sama saja ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Jadi artinya kalau memang punya BPJS kemudian budgetnya terbatas, itu cari aja ke puskesmas ya. Sekarang malah pneumonia itu sudah dilakukan, PCV itu sudah dilakukan di puskesmas. Jadi tidak harus ke rumah sakit swasta memaksakan diri, pergi saja ke puskesmas atau tanyakan kepada posyandu terdekat. Terima kasih banyak Dokter Karyanti. Kita untuk mengakhiri parenting kita hari ini, Dokter Karyanti mohon memberikan closing statement sehubungan dengan vaksinasi ini. Silakan Dokter Karyanti. Ya. Kejar vaksinasi dan dilengkapi. Nah, kalau ada vaksin himbauan dari pemerintah, ada vaksin tambahan contohnya nipin polio, kejarlah vaksinasi tersebut karena artinya ada KLB kasus polio, kasus KLB. Mungkin kita tahun 2017 ada difteri, makanya vaksinasi DT atau TD di anak ya. Kemudian ya kasusnya tahun 2017 juga, sehingga diberikan vaksinasi MR waktu itu 6 bulan sampai 15 tahun. Jadi jika ada himbauan pemerintah untuk diberikan vaksinasi tertentu sebaiknya dilengkapi karena itu berarti ada KLB di wilayah tersebut. Dan untuk anak-anak yang imunisasinya atau vaksinasinya terlambat baru sekali, tidak perlu khawatir. Kita tinggal melanjutkan vaksinasi berikutnya. Jadi tidak perlu diulang dari yang pertama. Jadi tidak hangus. Jadi tetap lanjutkan untuk ngejar yang kedua, ketiga, kemudian ulangannya. Jadi kejarlah imunisasi vaksin kalau memang terlambat dan bisa diberikan bersamaan vaksinasi tersebut di 2 tempat yang berbeda. Misalnya contohnya satu di lengan kiri, satunya disuntik sebelah lengan kanan, satunya tetes. Jadi bahkan bisa 3 macam bersamaan sekaligus yang diberikan. Oke, terima kasih banyak, bagus banget. Jadi saya rasa sih semua kasus pertanyaan tentang vaksin sudah dijawab dengan jelas banget oleh Dokter Karyanti. Kita akan upload ini supaya didengarkan oleh orang tua yang mungkin mendengarnya belum konsentrasi, sambil bekerja, sambil menyiapkan untuk nanti buka puasa. Kemudian yang belum hadir bisa mengikuti diskusi kita siang ini. Terima kasih banyak Dokter Karyanti, mudah-mudahan informasi ini berguna untuk orang tua semua sehingga tidak ragu-ragu dalam mengejar vaksin ya. Kalau memang belum lakukan, kejarlah secepatnya. Kemudian jangan bingung lagi tentang tetes polio gitu ya. Dokter Karyanti, terima kasih penjelasannya dan selamat menyiapkan buka puasa ya nanti sore ya. Oke, terima kasih. Salam. Mana dadanya? Dadah. Salam.
Dokter Tiwi, selamat buka puasa ya, sama terima selamat kasih. lebaran. Ya, terima kasih. Untuk semua. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dok. Mana tadi dadah. Oke, kita boleh live.